sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini saya ingin menolong kita sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk mengerti sesuatu. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan kita melihat itu anak atau adik atau siapa. Bila Tuhan mempercayakan baginya pelayanan yang khusus dari Tuhan, maka kita harus menghormati dia. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang luar biasa yang kami renungkan sekarang. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Tolong para pemirsa supaya dapat menyimak firman Tuhan dengan baik dan memahaminya. Tolong seluruh jemaat kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 12 ayat 1. Bilangan 12 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Amin. So sekali heran ya, kok yang dihukum Tuhan nanti hanya Miriam? Memang Harun ini sudah tua, tetapi suka sekali diikut-ikutan. Karena itu waktu membuat patung anak lembu emas, Harun tidak ikut dihukum. Karena katanya dia disuruh oleh pemimpin-pemimpin umat Tuhan itu untuk membuat patung anak lembu emas, karena itu Musa naik ke atas gunung Sinai dan tidak turun-turun dari sana selama 40 hari. Saudara, dengan baik apa yang saya katakan, tolong jangan punya iman yang ikut-ikutan. Karena kalau orang yang kita ikuti berbuat salah, kita juga kena getahnya. Tolong perhatikan itu baik-baik. Dan sekarang mari kita perhatikan mengapa Tuhan sampai menghukum Miriam dengan kusta. Ya, sekitar 24 jam dia kena kusta itu karena dia minta ampun kepada Tuhan. Siapakah Musa? Itulah yang pertama harus kita lihat. Musa itu adalah adik dari Miriam dan Harun. Ketika dia ambil keputusan untuk menikah lagi, ingat, istrinya Sipora dengan anak-anaknya tidak mau ikut bersama dengan dia. Mereka ikut pulang bersama dengan ayah mereka, yaitu Yitro. Memang mereka sempat mengunjungi Musa, tapi mereka tidak mau ikut. Karena mereka pikir ini kepercayaannya lain dari mereka. Jadi sukunya lain, sehingga mereka berpikir lebih baik mereka balik ke Midian bersama-sama dengan orang tua mereka. Ingat juga Yitro itu imam di Midian, imam untuk kepercayaan mereka. Saudara pemirsa, itu satu. Ya, kakak mulai berpikir, kamu kan adik, jadi saya layak untuk kemudian buat keputusan untuk kamu juga. Padahal umur Musa waktu itu sudah 80 tahun lebih. Umur Musa memang 120 tahun. Baik, itu yang menjadi bagian utama yang harus kita renungkan hari ini. Jangan kita kalau adik kita seorang hamba Tuhan, kemudian kita mau buat keputusan untuk dia, Tuhan tidak berkenan. Begitu juga firman Tuhan sudah mengatakan, jangan campur urusan orang lain. Itulah prinsip gereja perjanjian baru sampai sekarang. Tuhan Yesus menegur Petrus karena dia ingin tahu tentang masa depan dari Yohanes, Rasul Yohanes. Oke, itu satu. Terus ketika Musa dihanyutkan di sungai Nil dengan perahu kecil keranjang itu, yang menjaganya dari tepi sungai itu siapa? Miriam. Karena itu dia merasa berjasa bahwa dia juga yang menyelamatkan adiknya itu. Dan dia pula yang menawarkan supaya Musa dicarikan inang penyusu, dan itu mamanya sendiri. Sampai dia disapi, baru dia serahkan kepada putri Firaun. Dua sekarang. Di mana Miriam merasa berjasa bahkan menyelamatkan nyawa Musa. Tetapi itu kan memang rencana Tuhan untuk menyelamatkan Musa. Dia hanya dipakai Tuhan menjadi kaki tangannya Tuhan, begitu kalau mau dibilang begitu.
Jadi saudara sekalian, begitu juga untuk kita semua saudara sekalian. Kalau sudah ketemu dengan kacang yang lupa akan kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba. Kalau zaman modern ini, air susu dibalas dengan racun sianida. Saya ingin katakan pada saudara sekalian, mari kita punya hati Yesus yang mau mengampuni dan mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita sekalipun. Jadi jangan kemudian terlibat hal seperti apa? Seperti Miriam di sini, merasa berjasa. Yang ketiga apa? Sudah melihat waktu mereka menyeberang Laut Teberau itu, yang mengajak orang untuk menari dan menyanyi memuji Tuhan itu namanya ialah Miriam. Di situ disebutkan bahwa Miriam itu nabiah. Nah loh, jadi saudara sekalian, Miriam rupanya memang pemimpin, katakanlah begitu ya, pemimpin kaum wanita dalam kelompok umat Tuhan yang sedang dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu dia juga merasa, saya juga dapat bagian untuk mengiring jemaat ini, umat Tuhan ini dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi bukan cuma Musa, nanti kita bisa lihat dalam ayat yang berikutnya. Tetapi saudara sekalian, jangan berharap tentang balas jasa dari Tuhan. Pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Kesempatan kita melakukan pekerjaan Tuhan, memberi atau mendukung pekerjaan Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi tidak ada jasa kita di situ. Itu sebabnya mengapa Tuhan marah dan menghukum Miriam sampai kena kusta di kepalanya. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, terutama juga untuk saya sebagai hamba Tuhan yang sudah tua. Mari jangan berharap kepada balas jasa dari orang lain, dan jangan ingat-ingat perbuatan baik kami atau saya kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami minta Tuhan menolong kami semua supaya tidak ada yang kebablasan seperti Miriam, yang mengingat jasanya, mengingat urutan kelahirannya dengan Musa. Dan kami berdoa supaya kami tidak ada seorang pun yang kena hukuman Tuhan, karena kami mau menganggap diri layak menerima balas budi dari orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.